Tapi betapa petani kita dengan susah menghasilkan apa yang di atas piring dengan keringat, dengan tenaga. Silakan Pak Ibnu, senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu anggota yang saya banggakan, Bapak Menteri beserta segenap eselon 1 dan Kepala Bulog, Pak Buas, Pak Bakir, Kepala PI, Pupuk Indonesia yang saya banggakan. Saya mendengar pemaparan Pak Menteri dengan stok pangan cukup, itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Tetapi asalnya dari mana? Pangan itu akan menjadi sebuah keprihatinan juga kalau asalnya dari impor. Berarti pangan dalam negeri ini kan harus ditingkatkan produksinya. Nah, kaitannya dengan peningkatan produksi pangan itu pasti ada kaitannya dengan pupuk. Karena untuk meningkatkan produksi itu salah satu variabelnya adalah pupuk. Untuk itu kemarin kita di sini menerima tamu, ada dari KTNA, HKTI, Mitra Pupuk Organik Petro, yang menyampaikan kegalauan atas rencana pencabutan atau rencana penghilangan subsidi 3 jenis pupuk, Pak Menteri. Dan juga surat yang dikirimkan oleh Direktur Pupuk dan Pestisida yang ditandatangani oleh Pak Hatta. Saya kira pengiriman ke Pupuk Indonesia itu ya lapor Pak Menteri lah, kebangetan kalau nggak lapor Pak Menteri. Saya husnudon saja Pak Menteri. Ada surat nomor B13.1/2022. Yang inti surat itu adalah pencabutan atau peniadaan beberapa jenis pupuk subsidi, yaitu ZA, SP36 dan organik. Dan kami setelah melakukan reses beberapa saat yang lalu juga mendapat protes dari petani tentang pencabutan beberapa jenis pupuk ini. Saya bangga dengan Pak Menteri yang telah menerbitkan Permentan nomor 21 tahun 2021. Saya apresiasi Pak Menteri Pertanian yang telah menerbitkan Permentan nomor 21 tahun 2021 tentang jenis pupuk bersubsidi dan HET atau harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Bahkan kita makan sehari-hari itu kira-kira tidak mengingat bahwa itu jerih payah petani. Coba kita makan di piring, kalau tahu nasinya kurang enak, sayurnya kurang enak, kita sudah mengeluh ke pembantu. Tapi betapa petani kita dengan susah menghasilkan apa yang di atas piring dengan keringat, dengan tenaga. Nah ini kok ada upaya untuk mencabut beberapa item subsidi, beberapa jenis pupuk subsidi. Ini sangat memberatkan dan menambah beban petani, Pak Menteri. Untung Pak Menteri bijak menerbitkan Permentan nomor 1 tahun 21 tahun 2021. Ini kami minta Pak Menteri untuk mempertahankan Permentan nomor 21 tahun 2021 karena saya mendengar kasak kusuk ada upaya untuk mengevaluasi dan mengganti Permentan itu. Nah, saya kira ini adalah penting karena Permentan itu pasal 2 ayat 2 jenis pupuk yang disubsidi itu adalah anorganik dan organik.
Setiap tahun kan jumlah subsidi pupuk itu kan relatif sama. Ya 9 juta ton lah kira-kira. Bahkan tahun 2019 kita pernah mengalami 8,8 juta ton. Jadi kita pernah mengalami subsidi pupuk subsidi itu kuotanya, kuantumnya itu adalah 8,8 juta ton. Itu juga cukup kok. Itu juga cukup. Nah, ini lalu 2022 ini kan rencana kuantum pupuknya kan juga 9, sekian juta ton. Ini kan ya pasti cukup. Dan subsidi organik itu kan tidak banyak, tidak ada 1 triliun. Rata-rata 700 miliar lah kira-kira itu. Rata-rata 700 miliar. Sedang mitra pembuat pupuk organik Petro itu adalah karyawannya plus minus 100.000. Sehingga kalau subsidi pupuk petroganik itu menjadi dihilangkan, pasti akan 100.000 tenaga kerja yang bergerak di situ adalah kehilangan pekerjaan. Sedang kebutuhan ZA itu juga masih dibutuhkan di beberapa daerah. Beberapa jenis tanaman tertentu itu masih membutuhkan ZA. Begitu juga SP36. Sehingga kami berharap ini sikap dari fraksi PKB untuk mempertahankan Permenten nomor 21 tahun 2021. Apalagi organik. Organik itu tidak semata-mata mensubsidi pupuk, tapi itu lebih jauh mensubsidi lingkungan. Karena bahan baku organik itu dari dalam negeri, dan itu merupakan kotoran unggas, kotoran sapi, blotong tebu, itu bahan baku utamanya. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan secara baik dan benar, itu kan akan menyebabkan polusi, akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Siapa yang menggunakan kotoran sapi, kotoran unggas? Kalau nanti Petro itu adalah petroganik itu mitra-mitranya tidak memproduksi pupuk subsidi. Jadi ibarat ini rangkaian akhir dari proses alam. Jadi jangan menganggap bahwa ini mensubsidi pupuk. Kalau mensubsidi pupuk saja saya kira kurang tepat. Ini mensubsidi lingkungan. Kalau toh misalnya rangkaian pakan kita melihat di wildlife atau NGO itu, pertama dimakan harimau, kerbau itu. Setelah itu dideketi oleh hyena. Terakhir itu adalah burung bangkai. Lah Petro itu kira-kira Petro yang itu ya burung bangkai itu, supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, maka dari itu saya atas nama Poksi PKB berharap agar Pak Menteri mempertahankan peraturan Permentan nomor 21 tahun 2021 yang di dalamnya berkenaan dengan pupuk, subsidi pupuk. Sehingga kita, karena Pak Menteri pernah jadi gubernur, pernah jadi bupati, pernah jadi lurah, saya kira pengalaman lah, saya kira bagaimana rasanya jadi petani, bagaimana berdekat-dekat dengan petani, dan bahkan kita yang di sini, saya ulangi lagi, ketika kita makan, maka apalagi makan enak, lupa siapa yang memproduksi yang kita makan itu, lupa kita. Sekali lagi saya sampaikan supaya Permentan nomor 21 tahun 2001 itu dipertahankan, sehingga pupuk Indonesia tidak ragu-ragu untuk memproduksi pupuk. Pupuk Indonesia tidak ragu-ragu untuk memproduksi pupuk. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Menteri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Ibnu.